Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan geografi information system atau GIS untuk dalam bidang pemerintahan. Jadi geografi information system ini lagi populer, sangat populer baik di beberapa bidang. Khususnya dalam pembahasan kali ini saya akan mengkaitkan terkait dengan bidang pemerintahan. Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan GIS ini, atau biasanya selain GIS ini nama lainnya adalah SIG atau Sistem Informasi Geografi. SIG ini sangat penting dimanfaatkan di bidang pemerintahan karena salah satunya menunjukkan aspek lokasi nanti ya, dan beberapa data nanti bisa dimasukkan dalam sistem GIS ini. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mencoba menampilkan gambaran produk dari GIS ini seperti apa sih. Nah, di sini pada website yang ada saat ini, atau ini bisa dibaca corona.jakarta.go.id. Ini adalah GIS, jadi Sistem Informasi Geografi peta persebaran positif. Inilah namanya Sistem Informasi Geografi. Kalau orang-orang di bidang geografi nyebutnya WebGIS, jadi web berbasis Sistem Informasi Geografi. Oke. Ini sangat mendukung dalam proses monitoring data-data terkait COVID, khususnya pemerintah ya. Ini mungkin saat ini sering dipakai untuk memonitoring kasus-kasus dan sangat update. Misalnya di sini kebun jeruk, saya klik saja kebun jeruk. Nah, di sini ada beberapa kasus positif aktif total 55. Kasus suspek aktif total 92. Kasus kontak erat aktif total 179. Dari data-data ini nanti kita bisa menggambarkan mana lokasi-lokasi yang perlu menjadi perhatian penting atau perlu dibuat kebijakan khusus, misalnya lockdown untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi tidak semua, tergantung dari lokasi-lokasi yang mana, seperti itu. Di sini sangat lengkap sekali. Ini adalah gambaran dari WebGIS atau Web Geography Information System atau Sistem Informasi Geografi. Saya coba beberapa menu. Ini adalah kasus positif. Ini yang tertinggi ya, yang warna ini kasus positif. Kita coba yang lainnya, kasus positif kumulatif sudah 100.000. Ini di Jakarta ya, Jakarta. Kasus positif aktif 11.000 saat ini yang aktif. Bisa dilihat. Nah, ini adalah gambaran dari WebGIS atau sistem informasi geografi dan di bidang kesehatan khususnya, dan sangat membantu di bidang pemerintahan. Saya akan melanjutkan terkait materi yang akan saya sampaikan, bagaimana sistem informasi geografi itu mampu menjadi salah satu tool dalam kinerja pemerintah. Banyak hal yang bisa dibuat
dalam bentuk WebGIS. Ini sangat menarik sekali nantinya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Saya akan menjelaskan bagaimana GIS itu sangat bermanfaat untuk khususnya monitoring, kemudian optimalisasi kinerja di bidang pemerintahan nanti. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah apa sih GIS itu, atau Geographic Information System. Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial bereferensi ke ruangan. Dalam arti yang lebih sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasikan menurut lokasinya dalam sebuah database. Seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwasannya ada aspek lokasi, atau orang geografi biasanya nanti ada titik koordinatnya di mana, lokasinya di mana. Itu menjadi hal yang menarik. Di sini ada kata keruangan. Sebenarnya apa sih keruangan itu? Nah, ini saya akan coba menjelaskan sedikit sebelum saya melanjutkan di beberapa bidang apa yang bisa dilakukan di bidang pemerintah, bidang apa saja yang bisa diintegrasikan dalam WebGIS atau sistem informasi geografi. Apa itu keruangan? Kata keruangan merupakan kata bentukan dari akar kata ruang. Awalnya awalan ke dan akhiran an. Dalam hal ini memberikan makna sifat keterkaitan. Jadi kalau keruangan itu ada makna sifat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Istilah ruang kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah space, merujuk pada makna keluasan, extent ya, yang dapat diartikan secara absolut dan relatif. Diingat-ingat, jadi kata keruangan itu nanti ada ruang absolut dan relatif. Ruang absolut seperti apa? Ruang absolut yakni arti absolut dari ruang, atau ruang absolut adalah ruang yang bersifat real, nyata ya, maujud kasat mata, dan dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung di permukaan bumi. Langsung kita bisa melihat secara langsung, kalau tidak langsung misalnya melalui dari video, melalui dari foto, nah itu tidak langsung. Sebagai contoh adalah daerah permukiman. Ya, daerah permukiman, kemudian ada juga daerah persawahan. Ini kan nyata, daerah terkena banjir bandang, wilayahnya mana saja yang terkena banjir bandang. Kemudian daerah yang mengalami kerusakan parah akibat terkena hempasan tsunami dan lain sebagainya. Media apa yang bisa digunakan? Media peta, foto udara maupun citra satelit dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menentukan lokasi maupun luasannya. Itu ruang absolut, jadi real, nyata, kelihatan secara nyata. Kemudian ruang relatif. Apa sih ruang relatif itu? Nah, ruang relatif merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dan bersifat persepsual semata dan tidak kasat mata. Jadi ruang relatif ini tidak bisa dilihat kasat mata. Seperti berbeda dengan ruang absolut tadi, kelihatan secara nyata. Nah, sebagai contoh nih, istilah ruang ekonomi, economic space, ruang ekonomi, kawasan ekonomi, di mana saja ruang ekonomi itu nggak kelihatan orang, jadi itu diciptakan oleh manusia. Ruang ideologis, ideological space, ruang personal, ruang publik, di mana ruang publik itu nggak kelihatan, batasannya tidak kelihatan. Ruang sosial, yang maknanya sangat relatif dan sangat sulit diamati secara kasat mata dan sangat sulit ditentukan batas-batasnya. Nah, sangat sulit ditentukan batasannya mana saja. Namun bisa dibatasi dengan indikator-indikator tertentu yang khususnya dalam riset nanti, misalnya ruang publik. Apa saja yang batasan-batasan ruang publik itu nanti.
dengan indikator-indikator tertentu. Nah, dari keduanya apa sih keruangan itu? Nah, ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada aspek yang secara nyata dan tidak nyata. Di situ ditinggali oleh makhluk hidup termasuk manusia, kemudian ada kegiatan-kegiatan di sana. Nah, langsung saja, ini adalah pengantar bagaimana JIS nanti atau SIG dapat bermanfaat di bidang pemerintahan. Salah satu contohnya adalah, yang pertama adalah 1. Pemetaan subjek atau objek pajak. Jadi kalau tadi WebJIS terkait dengan COVID atau terkait dengan peta persebaran corona, jadi kita bisa memanfaatkan JIS ini untuk inventaris data pajak, aset-aset pemerintah itu di mana saja. Inventaris data pajak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Data-data yang terkumpul secara spasial atau keruangan tadi akan memberikan kemudahan dalam memonitoring dan evaluasi program pajak serta memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh misalnya, jadi wilayah-wilayah mana saja kita petakan, wilayah bisnis, kemudian gedung A, gedung B misalnya ada reklame. Nah, ini kan salah satu pajak juga. Nah, kita tandai di sini sebenarnya titik-titik sebarannya di mana saja, Nah, nanti kita input datanya dan kita evaluasi mana yang belum bayar pajak, mana yang sudah bayar pajak. Nah, nanti akan kelihatan data-data itu. Jadi gampang memonitoring aspek pajak atau wajib pajak mana saja yang belum bayar atau yang sudah bayar pajak. Bahkan belum yang terdata di mana saja. Nah, ini sangat bermanfaat di bidang pemerintah nanti, pemerintahan daerah khususnya. Seharusnya setiap pemerintah daerah membuat WebJIS terkait dengan pajak atau pendapatan daerah untuk mengoptimalkan penghasilan daerah. Saya lanjutkan lagi. Kemudian contoh yang kedua. Ini terkait dengan kalau tadi persebaran aset misalnya, mana saja wilayah-wilayah yang objek-objek mana saja yang wajib pajak, kemudian mana yang belum bayar pajak. Ini bisa diidentifikasi dioptimalkan melalui sistem informasi geografi. Kemudian yang kedua saya contohkan yakni ini saya kasih nama saja Smart System PDAM sebenarnya. Pemetaan jaringan pipa penyediaan air minum dapat bermanfaat untuk proses monitoring dan evaluasi serta perencanaan pengembangan PAM, estimasi cost dan lain-lain. Jadi misalnya perumahan saya, ternyata sudah ada jaringan pipanya. Ternyata yang di sini belum. Bagaimana merencanakannya? Berapa panjang pipa yang harus dibuat misalnya? Ini bisa dimanfaatkan melalui JIS, mengestimasi berapa cost-nya, kemudian pengembangannya ke arah mana saja. Kemudian bisa dibuat monitoring juga, misalnya dibuat menu untuk melaporkan ada kebocoran pipa di mana saja. Nah, sangat bermanfaat ketika WebJIS itu digunakan untuk, atau SIG tadi, sistem informasi geografi, dimanfaatkan di bidang pemerintahan. Kalau yang ini terkait dengan jaringan pipa penyediaan air minum, seperti itu. Oke, next. Contoh yang ketiga ya, ini terkait dengan GIS for banking ya. Jadi pemanfaatan SIG atau GIS di bidang perbankan. GIS untuk banking dapat digunakan untuk analisis lokasi aset, ATM, kantor cabang, target market, analisis program, analisis cost, performa kantor cabang, kemudian market development. Seperti ini contohnya. Jadi kita bisa memanfaatkan SIG ini atau sistem informasi geografi atau Geographic Information System. Misalnya pemetaan ATM di mana saja lokasinya, lokasi ATM itu. Nanti kita bisa
mengevaluasi apakah kinerja ATM itu bagus atau tidak. Nah, misalnya di lokasi A, ternyata ATM di sini kurang bagus. Apa langkah yang bisa dilakukan misalnya? Nah, mungkin merubah lokasinya misalnya. Ini adalah gambaran bagaimana JIS bisa dimanfaatkan di bidang pemerintah atau bisnis ini. Nah, kalau banking mungkin bank daerah sebenarnya. Kemudian analisis program. Nah, mana program apa saja yang sekiranya berpotensi untuk diterapkan di wilayah A atau di wilayah B misalnya. Sangat memungkinkan sekali jika teknologi GIS ini dimanfaatkan di pemerintah. Saya lanjutkan. Nah, ini penerapan GIS di Bank Amerika. Jadi Bank Amerika memanfaatkan GIS untuk pemetaan aset bank, di mana saja aset yang dimiliki, termasuk ATM tadi ya, bank cabangnya di mana saja, pemetaan aset bank, mengevaluasi performa bank cabang, dievaluasi bank cabang mana yang kurang optimal lokasinya. Nah, ini setiap lokasi itu memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya pasti itu. Kemudian ATM menentukan target pemasaran, di mana target pemasaran yang optimal, yang potensial di mana, dan lain-lain, sehingga mampu mengurangi pengeluaran sampai $800. Luar biasa, sampai $800. 800 juta ini kalau nggak salah. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi pengembangan aplikasi GIS untuk bank ini beberapa tahapannya, misalnya pengumpulan data menggunakan survei 1 2 3 misalnya. Survei 1 2 3 ini seperti yang sudah saya contohkan kemarin terkait dengan tugas pengisian data-data terkait jumlah penduduk, itu namanya survei 1 2 3. Data-data yang dimasukkan langsung masuk ke sumber aplikasinya, langsung muncul titik koordinatnya di mana saja. Kemudian menganalisis lokasi persebaran nasabah, ini bisa mencari target pasar yang potensial, analisis performa cabang bank, dan optimalisasi jaringan. Ini adalah contoh-contoh GIS dalam bidang pemerintahan. Ini satu lagi terkait dengan tourism mapping. Jadi pemetaan pariwisata juga bisa di dalam GIS ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan pariwisata baru, di mana saja ada lokasi pariwisata baru. Ini juga bisa dipublish karena bisa menjadi daya tarik para investor seperti itu, serta memberi panduan kepada wisatawan dalam mengidentifikasi dan menemukan tempat wisata terbaik di daerah tersebut. Otomatis para wisatawan pengen tahu setelah berkunjung ke lokasi A, kemana yang paling terdekat misalnya. Butuh informasi secara real time. Nah, ini terkait dengan pariwisata. Nah, kemudian ini survei yang sudah saya berikan kemarin terkait mitra survei 1 2 3. Ini adalah alat atau tool untuk mengumpulkan data survei berbasis lebih tepatnya spasial ya, ke ruangan atau lokasi, menunjukkan lokasi. Kenapa sangat penting ya melihat lokasi itu, karena nanti untuk menentukan kebijakannya lebih mudah. Misalnya kita perlu mengetahui sebaran data penduduk miskin di mana saja, biar tepat sasaran. Antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki keunikan yang tersendiri, tidak bisa disamakan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yakni terkait dengan GIS di bidang pertanian. Jadi dinas-dinas pertanian bisa menggunakan sistem informasi berbasis di bidang pertanian. Jadi GIS ini dapat digunakan untuk perencanaan pengelolaan produksi tanaman, di mana saja lahan-lahan yang sekiranya bisa dioptimalkan, kemudian pengelolaan sumber daya pertanian dan perkebunan seperti luas kawasan untuk tanaman. Di GIS ini bisa mengukur lahan secara mudah seperti itu.
kemudian pepohonan atau saluran air, menetapkan masa tanam, menetapkan sistem rotasi tanaman dan sebagainya. Misalnya lahan 1 hektar dibagi-bagi, oh zona ini tanam masa tanamnya bulan ini, zona B masa tanamnya bulan ini, misalnya seperti itu. Dapat menggunakan sistem informasi geografi. Kemudian selanjutnya terkait dengan perizinan. Ini sangat terkait di bidang pemerintahan, khususnya rencana tata ruang ya, wilayah. Jadi GIS dapat digunakan untuk mempertimbangkan pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan aturan, tidak serta-merta dapat diizinkan dalam membangun suatu bangunan. Misalnya lahan sawah itu ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, tidak bisa diberikan begitu saja izin untuk mendirikan bangunan, karena itu pasti melanggar aturan. Untuk itu GIS atau sistem informasi geografi ini menampilkan di mana saja lokasi lahan pertanian berkelanjutan. Nanti teridentifikasi, oh lokasi A ini sawah A ini tidak boleh dibangun, sawah B boleh dibangun, sawah C tidak boleh, misalnya, dan seterusnya. Sangat bermanfaat sekali ketika sistem informasi geografi ini dimanfaatkan di bidang pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Nah, ini keamanan publik misalnya. Seperti dalam peta itu. Jadi di sini mampu menjadi salah satu tool untuk mengidentifikasi dan menganalisis klasifikasi daerah kriminalitas. GIS bermanfaat untuk pihak kepolisian dalam upaya peningkatan keamanan, pencegahan dan pemberantasan serta meminimalisir tindak kriminalitas. Semisalnya kita punya titik sebaran terjadi kriminalitas atau sebaran pencurian misalnya. Di mana saja titik-titiknya. Misalnya di sebaran ini, seperti pada peta ini ada sebarannya, titik-titik ini sebarannya. Kemudian dianalisis dalam geografi, analisis spasial. Klasternya terpusat di mana saja? Oh, ternyata terpusat di daerah A misalnya. Ini perlu menjadi perhatian khusus untuk wilayah A karena sering terjadi tindak kriminalitas atau misalnya pencurian. Berarti kebijakan apa yang bisa dilakukan misalnya terkait dengan kebijakan peningkatan keamanan, misalnya direkomendasikan untuk meningkatkan keamanan di sini, misalnya ada patroli misalnya malam misalnya, dan macam-macam. Ini adalah peta-peta terkait dengan di mana saja pusat-pusat kriminalitas itu sangat bisa. Ini di bidang keamanan sangat mendukung sekali GIS ini, sistem informasi geografi. Kemudian ini terkait dengan bidang sampah ya. Persampahan ini menjadi salah satu aspek yang sangat perlu diperhatikan ya sebenarnya bagi banyak orang di sini. Semakin bertambahnya penduduk, ini tentu menambah jumlah sampah jika sampah itu tidak dikelola dengan baik. Saat ini saya sendiri juga melakukan riset terkait dengan sebaran sampah khususnya di kota Jambi. Saya sudah menemukan beberapa tempat-tempat lokasi pembuangan sampah secara sembarangan atau ilegal lah. Nah, jadi ada beberapa lokasi yang memang digunakan masyarakat untuk membuang sampah gitu kan. Apa yang bisa dilakukan dengan GIS ini? Nanti akan saya coba menganalisis kemudian merekomendasikan di mana seharusnya lokasi tempat pembuangan sampah yang ideal itu. Karena mungkin juga masyarakat membuang sampah secara sembarangan karena tidak ada lokasi tempat pembuangan sampah, misalnya itu yang terdekat misalnya, atau belum adanya sistem pengelolaan sampah yang kurang bagus seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini dalam bidang permukiman, GIS atau GIS atau sistem informasi geografi
dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan permukiman yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, seperti penentuan jarak permukiman dari sungai, melihat kemiringan lereng, rawan bencana, dan lain-lain. Ini menjadi perhatian khusus biasanya di rencana detail tata ruang itu pasti ada aturan-aturan khusus dalam membangun suatu permukiman. Apakah itu tidak melanggar aturan atau tidak? Misalnya tidak boleh permukiman dibangun di pinggiran sungai misalnya, itu akan mengganggu ekosistem di sana nanti misalnya, karena misalnya dan menjadi salah satu rawan banjir misalnya. Kemudian dibangun di kemiringan yang sangat curam sebenarnya. Tentu tidak boleh, nanti bisa terjadi longsor. Menggunakan GIS ini dapat memvisualisasikan di mana lokasi sungainya, berapa jaraknya, kemudian kemiringan daerahnya itu berapa. Sangat bermanfaat sekali. Misalnya dinas perumahan masuk juga. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah yang saat ini yang sering terjadi ya, terkait dengan yang saya sebutkan tadi, sudah ada contohnya di awal tadi, pemanfaatan GIS atau sistem informasi geografi, dalam bidang kesehatan, khususnya terkait dengan sebaran kasus corona yang saat ini atau COVID-19. Jadi GIS dapat digunakan untuk melihat persebaran penyakitnya di mana saja, keterkaitan penyakit dengan lingkungan sekitar juga bisa, persebaran fasilitas kesehatannya. Misalnya daerah A ini jumlah kasusnya sangat tinggi, sedangkan fasilitas kesehatannya sangat rendah, jumlah dokternya masih kurang misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah misalnya? Nah, ini perlu juga, misalnya kecamatan A sangat tinggi, kecamatan B sangat rendah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya ini perlu menjadi perhatian khusus untuk wilayah-wilayah yang misalnya terkena kasus corona yang sangat tinggi. Kalau peta ini terkait dengan Ebola ya, kasus Ebola. Jadi itu tadi paparan dari saya terkait dengan bagaimana GIS atau Geographic ini ya, Geographic Information System ini. Oke. Geographic ya. Oke. Jadi itu tadi paparan bagaimana geographic atau GIS dalam bidang pemerintahan. Jadi suatu saat jika kalian duduk di pemerintahan, pendekatan keuangan itu sangat mendukung dalam kinerja pemerintah, khususnya dalam memonitoring, mengelola data. Sangat penting sekali mengidentifikasi di mana keberadaan aset-aset daerah, itu sangat penting sekali, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Semoga pembelajaran kali ini menjadi inspirasi bagaimana kita memiliki sudut pandang yang sangat terintegrasi dengan satu dimensi dengan dimensi yang lain, satu aspek dengan aspek yang lain, karena ini teknologi kemudian digabungkan dengan aspek sosial, lingkungan, dan lain-lain, sangat bermanfaat sekali. Untuk itu kita perlu mengkampanyekan bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik dalam mendukung sektor pemerintah daerah, dalam mendukung kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.